Cerita haru datang dari penyanyi sekaligus aktris Denada yang baru saja menginjakan kakinya di Indonesia. Seperti diketahui, Denada harus bolak-balik Jakarta, Singapura demi menemani putrinya Aisyah Arumi yang kini sedang berjuang melawan kanker darah atau leukemia di Singapura. Selama menemani putrinya menjalani pengobatan di Singapura, pemilik nama lahir Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan dihadapkan dengan berbagai kesulitan. Denada harus bekerja ekstra keras demi menutupi biaya dan pengobatan putrinya selama tinggal di Singapura. Sebagai single parents, Denada bahkan rela menukar rasa lelahnya demi kesembuhan anak semata wayangnya itu. Lalu, seperti apa perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan Denada demi kesembuhan putrinya? Dia saat ini masih dalam observasi dokter. Kalau untuk kemonya dia kan sudah tidak, jadi protokol kemoterapinya dia sudah selesai. Alhamdulillah, terima kasih buat semua yang sudah mendoakan. Dan sekarang ini dia itu berada di tahap observasi di dalam pengawasan dokter. Tentunya gimana ya menjelaskannya dengan cara yang gampang gini, karena dia udah sekian lama menjalani yang namanya kemoterapi secara intensif, jadi di saat kemoterapi itu sudah selesai dan tidak ada lagi dilakukan kemoterapi, maka dokter harus memastikan reaksi tubuhnya dia sesuai dengan yang diharapkan oleh tim dokter. Jadi ini yang sekarang ini sedang dilakukan. Dia masih harus tetap observasi, harus tetap check up segala macam yang kayak gitu sih. Kalau misalnya aku bilang 200, yang di Indonesia 200.000 di dalam ATM aku itu benar. Itu nggak cuma sekali kok. Itu berkali-kali kejadian. Karena aku 2 tahun nggak kerja, tapi kita berada di Singapura. Yang kita tahu ya biaya hidupnya jauh di atasnya Indonesia sehari-harinya. Jadi ya memang kalau misalnya ditanyakan apakah ada concern, kekhawatiran, sampai kebingungan secara finansial ada. Ada rencana menetap di Singapura apa enggak? Saat ini Aisyah sekolah di sana dan memang sementara ini masih itu planning kita untuk dia meneruskan sekolah di sana gitu. Aku rasa dengan adanya situasi pandemi itu menjadi lebih mudah ya untuk semuanya. Dan kesulitannya menjadi single mom banyak, tantangannya banyak. Yang pasti untuk bisa, apalagi single mom yang juga kebetulan working mom ya, bekerja juga, dan kebetulan juga negaranya tinggalnya beda, tempat bekerjanya beda. Pasti PR-nya ada. Membagi waktu, memastikan bahwa di saat yang sama aku juga tidak mengabaikan diriku sendiri gitu. Karena sebagai seorang ibu, working mom, single mom, selalu ada masa-masa di mana kita pastilah ini dialami oleh semua ibu yang lainnya. Kita sibuk mengurus semua yang harus diurus, tanggung jawab kita sebagai seorang ibu, tapi kadang-kadang aku suka lupa sama diriku sendiri gitu, bahwa diriku sendiri juga patut diperhatikan, bahwa diriku sendiri juga patut disayang, diapresiasi, dan itu makanya aku sampai sekarang seneng banget karena semenjak aku menjadi seorang instruktur Zumba, aku punya waktu untuk melakukan itu untuk diriku sendiri gitu. Aku bisa menyenangkan diriku sendiri, aku bisa memperhatikan kebugaran kesehatan diriku sendiri, aku juga punya waktu untuk bisa merasakan mempunyai waktu untuk diriku sendiri gitu, untuk menyenangkan diriku sendiri gitu. Jadi tantangannya ada, tapi ya dinikmati saja karena yang paling penting prioritasnya sekarang adalah ada Aisyah, di mana aku harus memastikan bahwa dia nyaman, bahagia, sehat, dan mendapatkan semua yang terbaik. Hidup bukanlah suatu jalan datar bertabur bunga, melainkan ada kalanya disirami dengan air mata dan darah. Ungkapan klasik itu sepertinya tepat untuk melukiskan kehidupan Denada, terlebih di saat pandemi COVID-19 yang membuat kehidupan Denada menjadi serba sulit. Pemeran film Kau dan Aku Cinta Indonesia itu bahkan terpaksa harus menjual barang-barang berharganya. Inilah bentuk pengorbanan seorang ibu untuk anaknya. Dan aku tentunya kalau ditanya melakukan apa, melakukan semua yang aku mampu. Menjual properti, jual mobil, jual semua yang aku bisa aku lakukan gitu. Dan aku rasa kayaknya kalau diomongin itu nggak ada yang spesial, nggak ada yang berlebihan, karena aku rasa hampir semua dari kita pun pasti di masa pandemi ini berada di posisi yang mungkin adalah tantangannya, perjuangannya ada gitu. Jadi saking aja kami kebetulan berada di luar negeri, kebetulan aja Aisyah ada
perjalanan hidupnya itu memang salah satunya yang kemarin kami harus lalui adalah harus check up, harus ini, apa, segala macam, sehingga ada pengeluarannya gitu. Tapi sebenarnya semua juga pasti mengalami hal yang mirip lah, sama mungkin pasti kesulitan sebagian besar gitu. Semua orang, semua ibu yang ada di posisi aku, nggak kedip akan melakukan hal yang sama. Semua. Kalau posisinya sama seperti aku nih, mereka pasti akan bikin hal yang sama. Nggak kedip, nggak nanya 2 kali. Jadi menurut aku itu hal yang lumrah, hal yang biasa dan memang harus dilakukan. Jadi nggak ada penyesalan dari aku, malah aku banyak bersyukur karena Tuhan banyak kasih pertolongan sama aku dari segala hal. Mungkin aku tidak bisa bekerja sebagaimana selayaknya dulu sebelum pandemi, di mana kerjaannya nyanyi apa segala macam. Tapi Tuhan kasih aku berkat dari hal yang lain. Berbagai kesulitan selama menemani putrinya yang menjalani pengobatan di Singapura, Denada rela bekerja apa saja mengingat pengobatan dan biaya hidup di Singapura tidaklah murah. Tentu saja Denada tidak hanya menyanyi sebagai profesinya yang telah melambungkan namanya. Perempuan berusia 43 itu bersyukur ketika mendapatkan tawaran untuk menjadi instruktur Zumba dan menjadi duta sebuah pusat kebugaran. Sementara saat disinggung mengenai pasangan hidup, beginilah jawaban Denada. Aku udah mulai ngeliat gitu, oh iya kayaknya udah mulai bisa bikin, maksudnya dunia entertainment tuh sudah mulai bisa bergerak gitu ya. Dan di saat yang sama alhamdulillah pelaku olahraga Zumba yang ada di Indonesia pun sudah mengetahui bahwa aku adalah seorang instruktur Zumba. Jadi aku seneng banget, emang Allah kasih rezeki mungkin memang saat ini gitu. Aku pulang ke sini, alhamdulillah ada beberapa organizer atau penyelenggara event-event Zumba yang berinisiasi untuk berpartner dengan Raga untuk bikin Zumba Tour gitu. Dan yaitu yang tadi aku bilang gitu, akhirnya dari olahraga Zumba ini aku bisa mendapatkan penghasilan juga tambahan gitu. Dan selain itu juga tentunya aku juga show di sini on air juga gitu. Tapi sebanyak-banyaknya berusaha. Cuma ngomong sebanyak-banyaknya juga karena aku udah terikat dengan si Zumba Tour ini, jadinya memang most of my time juga akhirnya ngajar kelas Zumba atau datang ke Zumba event. Sumber penghasilan kami sebagai sumber kesibukan kami itu adalah passion kami, itu pasti berat secara mental. Apalagi waktu itu aku ada di Singapura jauh dari mama, cuma berdua sama Aisyah gitu kan. Jadi seneng banget pada saat dia tiba-tiba menemukan sebuah pekerjaan yang bisa aku lakukan dari rumah, ngajarnya secara virtual, bisa punya pengalaman, punya murid yang nungguin setiap hari Minggu. Dan muridnya alhamdulillah nggak cuma dari Indonesia, ada yang dari negara-negara lain gitu. Dan itu tuh kayak hal yang menghiburku sekali dan menolongku sekali. Dulu aku pernah bilang aku nggak mau lagi menikah. Karena aku udah kayak, ya wajar ya, biasanya semua orang yang baru saja gagal dalam pernikahannya pasti akan merasakan hal yang mirip-mirip lah gitu. Mama sampai nangis tuh, wah jangan ngomong kayak gitu, dia bilang gitu. Tapi aku pada saat itu nggak mau. Sampai akhirnya aku merasakan hidup sendiri benar-benar di Singapura berdua sama Aisyah gitu. Dan ternyata memang betul hidup sendiri itu nggak gampang. Jadi kalau ditanya gimana, mau nikah lagi nggak? Ya aku berdoa semoga Allah akan pertemukan aku dengan jodohku yang sebenarnya, yang akan betul-betulnya jodohku juga. Kemarin papanya Aisyah juga jodohku, cuma jodohnya cuma sampai kemarin aja. Tapi aku mudah-mudahan dipertemukan dengan jodohku yang benar-benar selama-lamanya gitu. Walaupun kalau ditanya sekarang nyari apa enggak, aduh tenaganya nggak ada, fokusnya juga nggak ada. Aku sekarang ini prioritasku adalah Aisyah, pekerjaanku, dan kebetulan pekerjaanku sekarang ini bertambah, profesiku sebagai seorang musisi sekarang bertambah menjadi seorang Zumba instructor, Zumba brand ambassador, di mana aku punya tanggung jawab. Jadi buat aku itu prioritasku dulu. Kalau misalnya Allah mau pertemukan aku dengan jodohnya, kapan aja pasti bisa. Tapi kalau ditanya mau apa enggak, mau.